berjudul tentang Ki Ageng Pandanaran. Sebelumnya, perkenalkan kami. Saya Jilan Haura Syekoskodo dengan NIM 425-205334. Saya Intan Kurnia Putri dengan NIM 420-5256-2004. Saya Adil Nurhapsari Devi Mahir Putri dengan NIM 400-205-265-20015. Saya Nugraini Syahyani Tias dengan NIM 40020-525-630040. Saya Dia Cikulita Elisia dengan NIM 4002-0525-620007. Saya Kailan Syekhanto dengan NIM 400-525-630049. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Ki Ageng Pandanaran. Penyebaran Islam di Pulau Jawa sangat penting bagi sejarah dan budaya masyarakat. Proses ini berlangsung lama sejak abad ke-7, terutama melalui perdagangan dan interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat setempat. Ulama seperti Wali Songo memainkan peran kunci dalam dakwah dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal. Kota Semarang dipengaruhi oleh Ki Ageng Pandanaran menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama adalah rumusan masalah. Siapa itu Ki Ageng Pandanaran? Apa peran Ki Ageng Pandanaran dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah? Tujuannya adalah untuk mengenali para pejuang yang menyebarkan Islam di daerah Jawa Tengah. Salah satunya adalah Ki Ageng Pandanaran. Untuk mengetahui perjuangan penyebaran Islam yang ada di daerah Jawa Tengah. Manfaatnya adalah sebagai pengingat perjuangan tokoh penyebar Islam di Jawa Tengah, sebagai penambah wawasan terkait sejarah Islam. Selanjutnya akan diserahkan pada teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke tentang Ki Ageng Pandanaran. Jadi Ki Ageng Pandanaran juga dikenal sebagai Pangeran Made Pandan, adalah Bupati Semarang pertama yang diangkat oleh Sultan Demak Bintang pada 2 Mei 1547 Masehi. Beliau dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di Semarang, meskipun tidak termasuk Wali Songo. Nama Pandanaran berasal dari tanaman pandan dan arang yang berarti jarang. Setelah menolak amanah sebagai penerus Raja Demak, beliau tinggal di tempat yang dipenuhi tanaman pandan. Ki Ageng Pandanaran dikenal cerdas dan bijaksana, serta menamakan Semarang dari pohon asam yang jarang muncul. Ia wafat dan dimakamkan di Bukit Pakis Aji, menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang untuk mempelajari sejarahnya. Dilanjut oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan silsilah keluarga Ki Ageng Pandanaran. Dimulai dari Prabu Brawijaya yang kemudian dimakamkan di belakang Masjid Demak. Prabu Brawijaya ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit zaman dahulu. Kemudian Raden Patah Bintoro I yang kemudian dimakamkan di belakang Masjid Demak, sama seperti Prabu Brawijaya. Lalu ada Pangeran Sabrangor atau bisa disebut juga dengan Sultan Syah Ngalam Akbar Bintoro II, dimakamkan juga di belakang Masjid Demak. Lalu Pangeran Madyo Pandan atau Maulana Ibnu Abdul Salam yang merupakan ayahanda dari Ki Ageng Pandanaran I atau pendiri kota Semarang ini, yang sama dimakamkannya dengan Ki Ageng Pandanaran. Lalu Ki Ageng Pandanaran I atau Ki Ageng Pangeran Made Pandan yang dimakamkan di Burgas dalam 2 Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita sudah memasuki perjalanan hidup Ki Ageng Pandanaran. Perjalanan hidup Ki Ageng Pandanaran sangat penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa, khususnya Semarang.
Beliau datang ke Pulau Tiranggambar yang saat itu dihuni masyarakat dengan tradisi Hindu-Buddha. Ki Ageng memilih hidup sederhana dan berbaur dengan masyarakat sehingga dikenal sebagai Pandan Arang. Ia membuka hutan dan mengelola lahan baru untuk pemukiman yang disebut Gubakan yang menjadi pusat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Ki Ageng juga memindahkan pemukiman ke pesisir Pegisikan, mengubahnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan keagamaan di Semarang. Kemudian peran Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran adalah sosok penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah, khususnya Semarang. Beliau menyebarkan ajaran Islam dengan berdakwah, membangun wilayah, dan berbaur dengan masyarakat. Melalui keteladanan hidup sederhana dan membantu masyarakat, ajaran Islam diterima dengan damai oleh penduduk yang sebelumnya menganut ajaran Hindu-Buddha. Kisah-kisah legendaris tentangnya juga memperkuat posisinya sebagai ulama. Selain itu, kerjasama dengan tokoh lokal mempercepat penerimaan Islam. Dakwahnya berdampak besar terhadap pembentukan struktur sosial dan ekonomi di Semarang, membantu kota itu tumbuh dan berkembang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan, Ki Ageng Pandanaran berperan penting dalam menyebarkan Islam di Semarang, menggantikan ajaran hidup Buddha. Ia membuka wilayah baru, memperkuat struktur sosial ekonomi, dan membentuk komunitas Muslim yang kuat. Dakwahnya mendukung perkembangan identitas sosial, politik, dan kultur daerah. Beginilah dokumentasi yang kita dapatkan ketika mengunjungi makam Ki Ageng Pandanaran. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menampilkan video dokumenter perjalanan kami menuju pemakaman Ki Ageng Pandanaran. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ki Ageng Pandanaran. Halo, sejalannya ora Syaikov Todo. Perkenalkan, nama saya Nubra Cahyani Tiasi. Halo, perkenalkan, saya Adelia Hapsari TV Merah Putih. Halo, saya Gida Cikwita Elisia. Halo, saya Tera Misyafal Cianto. Halo, saya Intan Kurnia Putri. Halo, hari ini kita mau ke kunjungan ke makam Ki Ageng Pandanaran. Sebelum kita ke sana, kita mau berdoa dulu. Dadah. Selagi kita di dalam kendaraan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dadah. Saat ini kami sudah sampai di makam Ki Ageng Pandanaran yang terletak di Jalan Mugas nomor 6, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Halo, kita sudah sampai di makam Ki Ageng Pandanaran. Ikuti perjalanan kami yuk. Ini sedang ditemani oleh Ibu Anik yang merupakan salah satu pengurus dari makam Ki Ageng Pandanaran. Beliau akan membimbing kami dan memberikan informasi mengenai Ki Ageng Pandanaran. Di dalam lokasi terdapat beberapa makam, informasi, serta foto-foto yang berhubungan dengan Ki Ageng Pandanaran. Di sana kita juga bisa tahu tentang silsilah maupun keturunan dari Ki Ageng Pandanaran. Kami juga turut mendoakan almarhum Ki Ageng Pandanaran beserta keluarga-keluarga yang dimakamkan di sekitarnya agar ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu,
Kami berbincang-bincang dengan Ibu Anik yang menjelaskan secara detail mengenai silsilah dari Ki Ageng Pandanaran dan kemudian menceritakan kisah perjalanan Ki Ageng Pandanaran dari awal beliau tiba di wilayah Semarang hingga akhirnya tutup usia dan meninggalkan sejarah besar bagi kota Semarang yang sampai saat ini masih dijaga kisahnya. Ki Ageng Pandanaran atau Pandanaran I yang dikenal sebagai Pangeran Madipandan merupakan Bupati Semarang pertama atau pendiri kota Semarang yang dipercayai untuk menjabat oleh Sultan Demak Bintoro pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Ki Ageng Pandanaran merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Semarang loh. Beliau dimakamkan di Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, yang sampai saat ini masih dijaga oleh keturunannya dan masyarakat sekitar. Ki Ageng Pandanaran adalah sosok pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Peran Ki Ageng Pandanaran sangat berdampak besar bagi terbentuknya Kota Semarang hingga dapat berdiri hingga saat ini. Jadi guys, kita udah nyelesain kunjungan ke pemakaman Ki Ageng Pandanaran. Kita udah ngeliatin keluarganya, makam keluarganya, silsilahnya. Tadi juga udah ketemu sama salah satu pengurus yang ada di sini. Jadi mungkin udah cukup aja perjalanan kita. Guys, sini. Kita dadah dulu penutupan. Oke. See you, dadah. Terima kasih. Sekian perjalanan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.